saya sudah jelas terdengar? Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum mulai, ini wabarakatuh. saya sudah mencoba untuk attach filenya di chat. Semoga nanti bisa segera eh, bisa segera di-download oleh peserta. Saya izin untuk screen share terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu? Oke. Jadi kita akan membahas tentang strategi bagaimana mahasiswa bisa merancang dan melaksanakan penelitian ketika mereka melakukan magang gitu. Jadi sambil magang, sambil praktek mengajar, mahasiswa juga bisa mengumpulkan data untuk akhirnya dituangkan dalam artikel penelitian yang digunakan untuk tugas akhir bukan skripsi. Dan kita lanjut ke slide yang berikutnya. Jadi magang kependidikan ini kita sudah tahu bahwa setiap mahasiswa wajib mengikuti magang kependidikan, tapi mahasiswa tidak hanya mengajar, tidak hanya praktek bagaimana sih caranya kita itu belajar berinteraksi dengan siswa dan juga guru, tapi kita juga belajar bagaimana caranya menganalisa ada masalah apa di kelas, kemudian bagaimana menggunakan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan nantinya kita akan ada data collection, kita akan ambil data dan kita akan menganalisa data tersebut untuk digunakan dalam menulis dan meneliti. Jadi kita akan belajar bagaimana menulis artikel ilmiah dengan menggunakan data yang sudah kita dapat di sekolah. Ini juga merupakan efisiensi waktu dan tenaga supaya nggak bolak-balik ya. Jadi kita sudah magang tapi nanti juga harus cari data buat tabs. Jangan sampai kalau magangnya sudah selesai tapi data belum sepenuhnya diambil, jadi masih harus balik lagi ke sekolah. Jangan sampai seperti itu. Untuk sinergi tugas dan tagihan magang, ada beberapa tagihan yang nanti akan dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah laporan akhir. Ini ada penyusunan portofolio. Kalian akan merangkum semua rekam jejak observasi. Jadi nanti ada RPP, kemudian evaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Di magang ini juga ada luaran, tagihannya adalah artikel ilmiah. Jadi ini bukan hanya untuk tabs, tapi mahasiswa juga diminta untuk membuat luaran magang, yaitu artikel ilmiah. Sebenarnya kalau artikel ilmiah yang diminta sebagai luaran magang, ini tidak harus di Sinta 3. Yang penting kalian ada artikel gitu ya. Tapi kan sayang banget kalau misalnya publish di Sinta 4 atau Sinta 5, ini sayang sekali. Jadi harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin supaya bisa sekaligus dipakai sebagai tabs dan nantinya bisa digunakan untuk menggantikan skripsi. Selain laporan akhir dan artikel ilmiah, kita juga ada dokumentasi. Kalian akan membuat video pembelajaran, ada nanti RPP, tergantung dari kesepakatan guru pamong dan dosen ya. Sebenarnya kalian akan diminta untuk membuat apa saja. Di antaranya ada video pembelajaran, RPP, kemudian dokumentasi sebagai bukti otentik pelaksanaan magang di lapangan. Nah, bagaimana caranya supaya ketika magang kalian juga bisa langsung mendapatkan data untuk digunakan dalam menulis artikel? Ada 4 tahapan, ini sudah saya bagi. Jadi sebenarnya untuk magang itu kan waktunya sekitar 2-3 bulan. Ini berbeda-beda. Kita akan lihat waktu di tiap semesternya dan juga kesepakatan dengan sekolah mitra, maka waktunya itu sekitar 2-3 bulan. Maka kita akan fokus ke 1 dan 2 bulan pertama dulu. Ini saya bagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, di tahap 1 itu minggu pertama dan kedua, kita mulai dengan penggalian ide dan identifikasi. Bisa juga kita bilang bahwa di minggu pertama dan kedua ini adalah needs analysis. Apa yang bisa kita lakukan? Kita amati kendala yang dialami oleh siswa,
di waktu mereka belajar di kelas. Jadi untuk needs analysis ini ada dua options. Yang pertama, kita nanti melihat siswa itu bermasalah di bagian mana. Misalnya, mereka grammar atau structure itu lemah, kemudian ada juga yang low motivation, ada juga yang speaking anxiety, kemudian banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di situ, dan kalian lihat masalah mana yang paling menonjol. Kemudian yang kedua, kita coba cari metode atau media apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini adalah option yang pertama. Needs analysis, kita lihat siswa bermasalah di bagian apa yang paling menonjol, yang paling crucial. Kemudian setelah itu kita cari metode atau medianya yang kira-kira sesuai untuk menyelesaikan ini. Gimana caranya mencari media atau metode yang tepat? Itu adalah dengan literature review. Kita banyak baca-baca artikel, kita banyak browsing. Itu bisa dilakukan di minggu pertama. Oke. Kemudian option yang kedua ini, sebelum magang kita sudah punya ide nanti mau ngapain. Saya kasih contoh, misalnya nanti rencananya saya mau ngajar writing atau speaking atau listening misalnya dengan menggunakan AI. Coba saya fokus ke speakingnya karena mereka ternyata kurang bisa mengungkapkan idenya dalam berbicara. Mereka sebenarnya tahu apa yang mau diomongin gitu ya, tapi mereka belum tahu gimana caranya ngomong dengan terstruktur. Nah, oke, coba kita ngajar ini pakai speech generating devices yang namanya Nova AI. Ini salah satu gen AI. Jadi dari awal kita udah memang ada niatan untuk memakai speech generating devices, salah satunya Nova AI untuk mengajar di kelas gitu. Jadi sebenarnya sih ketika kita ke lapangan di kelas itu kemampuan berbicaranya siswa masih oke lah, nggak parah-parah banget. Ini nggak apa-apa. Kita cuma mau melihat bagaimana nanti ketika kita bawa inovasi pakai generative AI ke kelas, ini nantinya bagaimana. Nah, ini kita bisa lihat dari pendekatan case study namanya. Oke. Saya tidak terlalu menyarankan ke classroom action research karena untuk di Sinta 3 itu biasanya nggak terlalu prefer ke situ. Mereka lebih ke quantitative atau nanti bisa pakai mixed method. Dari contoh yang saya kasih tadi untuk di option yang kedua, kita kan pakai case study ya. Misalnya dari awal saya sudah baca-baca nih, ada banyak sekali literature review yang menyebutkan bahwa penggunaan speech generating devices itu bisa membantu siswa untuk lebih terstruktur berbicara bahasa Inggrisnya, misalnya begitu. Jadi nanti saya akan pakai ini, kemudian nggak harus meningkat ya bahasa Inggrisnya atau kemampuan berbicaranya, ini nggak harus meningkat. Kita hanya melihat saja misalnya apa efeknya ketika kita menggunakan Nova AI, apa kendalanya, apakah semua siswa bisa beradaptasi dengan baik, misalnya begitu. Ini kita di minggu pertama dan kedua, kita lihat semuanya needs analysis-nya. Contoh lainnya di sini kita kembali lagi ke fokus permasalahan ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua options. Options yang pertama adalah kita lihat mereka bermasalah di mana dan kita cari media atau metode yang sesuai. Kemudian options yang kedua adalah dengan merencanakan terlebih dahulu saya mau ngapain gitu. Oke, contoh yang lainnya, sekolah yang dituju itu adalah sekolah dengan pesantren misalnya. Jadi ada siswa yang nantinya akan stay di boarding school, kemudian ada juga yang enggak, mereka ada yang pulang balik ke rumah gitu ya. Kemudian ini pernah dilakukan oleh salah satu mahasiswa, jadi dia membandingkan kemampuan bahasa Inggris siswa yang stay di boarding, kemudian siswa yang pulang pergi ke sekolah dari rumah, itu perbedaannya apa gitu. Jadi ini pakai mixed method, dia ada qualitative dan quantitative gitu.
ada banyak sekali ide-idenya sebenarnya. Ini bisa dimulai dari sekarang, dipikirkan enaknya nanti mau ngapain gitu. Ini harus selesai di minggu pertama dan kedua, nggak boleh lebih dari itu. Karena ada banyak kasus yang magangnya udah selesai tapi ambil datanya belum, jadi dia masih harus balik lagi ke sekolah untuk menyelesaikan itu gitu. Nah, ini juga salah satu mungkin ide yang masih tidak banyak dilakukan karena kemungkinan banyak sekali mahasiswa dan juga penelitian-penelitian itu yang fokusnya ke siswa. Mereka masalahnya apa? Kita coba untuk pakai media dan uh, supaya kemampuannya bisa meningkat gitu ya. Tapi kita coba lihat di sini ada juga telaah perangkat, analisis RPP guru pamong misalnya. Kita bisa loh penelitian ini nanti artikelnya nggak harus fokus ke siswa tapi fokus ke guru. Itu bisa juga. Ini masih belum ada sampai sekarang yang fokusnya ke guru waktu magang ya. Kita belum ada artikel yang berusaha untuk misalnya nih, kita tahu bahwa guru itu banyak sekali beban-beban yang harus dilakukan selain mengajar terkait dengan administrasi, maksud saya ya, mereka harus membuat RPP, kemudian menganalisa silabusnya juga, kemudian memilih materi yang sesuai, membuat media pembelajaran. Nah, coba nanti kalian, saya kasih salah satu ide nih, mungkin ada yang mau fokus ke sini, fokus untuk membantu guru. Coba kita ajari beliau-beliau ini untuk menggunakan, ada yang namanya Brisk AI. Jadi ini khusus dibuat untuk membantu guru dalam proses administrasi. Brisk AI bisa membantu guru untuk membuat lesson plan, terutama dia fokusnya ke situ. Bisa bantu juga untuk memberikan feedback. Jadi kita tinggal unggah hasil dari misalnya writing ya, kita unggah ke situ, kita minta dia untuk analisa dan nanti akan diberikan bantuan untuk memberikan feedback. Tentu saja dengan ada human resource juga ya, guru juga harus mempertimbangkan apakah feedbacknya sesuai dengan siswa atau tidak. Kita bandingkan nanti, oke? Kalau mau dibandingkan, kita bandingkan guru yang menggunakan Brisk dengan guru yang tidak menggunakan Brisk. Atau bisa juga kalau dilihat dari case study-nya nih, kalau dilihat dari qualitative research, kalau pakai Brisk AI itu dampaknya apa saja? Bisa nggak bantu guru untuk lebih fokus ke mengajar instead of just having to focus on the administrative work misalnya. Jadi ada banyak sekali ide-ide yang bisa kalian explore, nggak hanya fokus ke siswanya saja, tapi juga bisa ke pembuatan media pembelajaran oleh guru, kemudian bagaimana caranya guru itu bisa lebih mengenal siswa misalnya. Jadi nggak hanya ke siswa masalahnya, tapi juga ke guru. Karena nanti kalian tidak hanya belajar mengajar, tapi selain mengajar juga ada belajar administrasi, tata kelola, tata organisasi, itu juga dipelajari di sekolah ya. Jadi nanti bisa diperluas untuk needs analysis ini bisa ke gurunya juga. Alright, next slide. Di tahap kedua ini kita mulai di minggu ketiga dan keempat. Setelah di tahap 1 tadi needs analysisnya selesai, udah harus fix mau pakai metode apa misalnya, nanti ini sudah harus direncanakan di tahap 1. Kemudian di tahap kedua kita mulai nih pilih metode research yang sesuai dengan apa yang sudah kita analisa di tahap pertama tadi. Misalnya kalau tadi di tahap pertama kita mau fokus ke penggunaan Brisk AI untuk guru, ini bisa pilih metode kualitatif. Nanti caranya gimana? Kita bisa pakai in-depth interview, kita pakai document analysis misalnya, kita pakai field notes di lapangan, kita lihat bagaimana caranya guru mengaplikasikan Brisk dalam pembelajaran, misalnya begitu. Jika kesulitan menentukan metode riset yang sesuai, nah kalian harus sudah berkonsultasi dengan dosen itu sejak minggu kedua. Waktu needs analysis tadi dibicarakan, Bapak, Ibu, ini masalahnya di sini. Saya maunya memakai media ini, atau saya mau pakai AI untuk mengajar. Ini sudah harus dikonsultasikan dengan dosen supaya nanti kita bisa
minta pandangan gitu ya, kalau kalian masih kesulitan, ini sebaiknya saya pakai metode apa? Bolehkah pakai kuantitatif? Bolehkah pakai case study? Atau mungkin apa yang sesuai akan disarankan oleh dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi harus selalu konsultasi dengan dosen pembimbing dari awal. Kalian bilang idenya mau apa, pinginnya gimana, atau mungkin kalau masih bingung nih, udah tahu masalahnya apa, saya udah punya ide, tapi saya masih kesulitan untuk menuangkan ini di dalam penelitian, mau pakai metode apa, ini masih bingung. Ini tanyakan aja, jangan malu untuk bertanya, sering-seringlah berkomunikasi. Kalau saran saya sih, kalau terkait dengan penulisan artikel, itu lebih banyak ke dosen ya, ke guru pamong nanti terkait dengan masalah FPP atau pembelajaran saja, begitu. Kemudian di minggu ketiga kita sudah fix mau pakai metode apa. Di minggu keempat konsullah tentang misalnya instrumennya. Kalau mau pakai kuantitatif itu pakai instrumen apa. Kalau misalnya pakai questionnaire, kalau mau pakai mixed method atau mau pakai qualitative, kita harus siapkan nih instrumen untuk interviewnya, atau mungkin mau pakai focus group discussion, atau mungkin nanti mau pakai field notes. Itu apa aja yang harus disiapkan untuk instrumen penelitian, itu sudah harus siap maksimal di minggu keempat. Ini sudah harus jelas semuanya ya, di minggu keempat itu sudah harus mulai membuat instrumennya. Oke. Kemudian di tahap ketiga, di minggu kelima, 6, dan 7 ini adalah tahap untuk pelaksanaan dan pengumpulan. Kita mulai data collection di sini. Kalau di minggu kelima itu belum siap instrumennya, maka kita nggak bisa melakukan data collection. Oke, jadi tahap-tahap ini harus diikuti dan disesuaikan waktunya. Paling enggak, kalau kita masih menyiapkan instrumen di minggu kelima, minggu keenamnya itu sudah harus mulai ambil data. Oke, kalau ini ada beberapa contoh di sini. Kalau mau pakai quantitative research misalnya, ini sudah harus membagikan instrumen pretestnya ke siswa. Kita harus udah bagi-bagi supaya nanti diisi oleh siswanya. Atau mungkin kalau mau pakai ini ya, kita mau membandingkan dua kelas gitu, dengan satunya dikasih metode ini, satunya nggak pakai gitu, ini kan sudah harus dimulai. Kita mau ngajar apa, disiapkan. Kita mau memberikan treatment apa ke siswa, itu sudah harus disiapkan dan sudah harus dilaksanakan penelitiannya. Ini kalau untuk contoh kualitatifnya. Kalau mau in-depth interview dengan siswanya, sudah harus dipilih siapa saja yang mau diinterview. Kalau untuk guru, mungkin kita fokusnya ke siswa, tapi tetap kita butuh interview dengan guru. Misalnya anak-anak ini karakternya seperti apa. Untuk penelitian qualitative, quantitative, ataupun mixed method, kita tetap perlu yang namanya participants demography. Ini kita jelaskan di situ. Subjek penelitiannya siapa saja. Kemudian kalau terkait dengan kemampuan berbahasa Inggris, mungkin level mereka ini sampai mana, elementary kah, atau mungkin intermediate, itu harus ada penjelasannya di situ. Mereka umur berapa, mereka kelas berapa, kemudian mereka fokus ke bahasa Inggris ini lebih, maksudnya itu lebih dia bisa di bagian apa, dia nggak bisanya di bagian apa, itu harus jelas semua di bagian participant demography yang nantinya akan dimasukkan ke metode penelitian ya. Ini didiskusikan dengan dosen. Kemudian di minggu ke-5 sampai ke-7 ini kalian juga harus bersamaan merekam dokumentasi visual. Kemungkinan di bulan kedua ini, di minggu ke-5 udah masuk bulan kedua ya untuk magangnya, ini dosen akan mulai kunjungan ke sekolah. Guru pamong juga akan mulai meminta kalian, misalnya coba deh kita ada mendampingi guru mengajar di kelas, atau kalian mulai belajar membuat RPP. Ini jangan lupa didokumentasikan karena semuanya harus dilaporkan secara detail untuk laporan akhir. Jadi kalian mulai ambil foto, ambil video, kemudian RPP-nya juga didokumentasikan. Ini bersamaan semuanya. Di bulan kedua kita mulai dengan data collection, mulai praktek mengajar, penerapan metode misalnya, dan juga perekaman dokumentasi visual.
Yang keempat adalah data analysis. 3 minggu atau maksimal 1 bulan, jadi bisa dari minggu ke-5 sampai ke-7 dan 8 itu bisa digunakan untuk data collection. Dan setelah itu masuk di bulan ketiga ini, tapi di minggu pertama ya, ini udah harus mulai data analysisnya. Kalau misalnya kalian butuh waktu lebih lama untuk data collection di tahap ketiga tadi, yang penting sebelum penarikan data itu sudah harus selesai diambil. Oke. Dan di tahap keempat, data analysis ini bisa diselesaikan di luar sekolah. Setelah magang, kalian baru bisa kalian bisa melakukan ini bahkan setelah magang gitu. Karena untuk olah data, misalnya kan kalau kita butuh menganalisa data menggunakan SPSS, ini kan nggak harus di sekolah ya, bisa ketika di kampus atau ketika sudah selesai magang, ini bisa. Oke. Apalagi yang harus dilakukan setelah data analysis. Nah, kalau kita tujuannya mau memakai artikel ini untuk teks, maka sudah harus memilih target journal yang sesuai dengan artikel kalian, scope-nya apa, gitu. Karena ini mostly tentang pendidikan bahasa Inggris, maka kalian cari dari sekarang jurnal Sinta 3 yang scope-nya pendidikan bahasa Inggris, itu apa aja, kalian list. Jangan cuma satu jurnal, carilah beberapa alternatif jurnal, misalnya 2 atau 3 dari universitas mana aja. Ini bisa dicari di Sinta atau di browsing di Google juga bisa cari data di sana. Kalau mencari jurnal di AI itu kurang ini ya, saya tidak menyarankan. Jadi lebih baik langsung dicari di Sintanya, nanti buka website Sinta dan diketik Sinta 3 itu apa saja, dicari yang untuk pendidikan bahasa Inggris. Ini juga bisa berkonsultasi dengan dosen kalau kalian belum terlalu paham tentang bagaimana cara mencari jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 3. Ini silahkan konsul ke dosennya. Atau kalau belum dapat pembimbing, nanti bisa tanya ke siapa aja deh dosen yang kalian mau konsultasi, boleh. Pasti kami akan membantu dengan senang hati. Bisa tanya ke saya juga boleh nanti kalau misalnya ketemu, atau bisa lewat WA. Jadi boleh tanya ke siapa saja kalau misalnya belum dapat dosen pembimbing. Sekarang udah mau cari jurnal nih, saya mau lihat dulu misalnya dari kapan jurnal ini publishnya tiap, dan mulai submission itu kapan. Nah, ini sudah harus dicari ya, harus sudah di browsing dari minggu ke-8 atau dari sekarang juga udah boleh. Kalau mau cari jurnal yang Sinta 3, kita kan juga perlu lihat ya biayanya, APC-nya. Maaf Bu, suaranya tidak terdengar. Sepertinya sedang ada masalah teknis, teman-teman. Mohon bersabar ya. Oke, baik. Kita tunggu ya, Bu Indah. Sepertinya ada masalah teknis, kendala di luar sana. Tadi udah ada beberapa hal yang sudah beliau sampaikan. Mungkin sambil menunggu beliau untuk balik lagi ke Zoom, bisa dirancang nih pertanyaan apa yang akan disampaikan ke beliau. Sehingga ketika nanti presentasi sudah selesai, teman-teman semua sudah siap untuk bertanya tentang hal-hal yang ingin diketahui lebih jauh untuk persiapan TABS. Mungkin sambil menunggu boleh kita saling ngobrol dulu. Dari sedikit atau sebagian yang sudah disampaikan oleh Bu Indah tadi, mungkin ada hal-hal baru yang teman-teman sudah dapatkan. Silakan ya, boleh mulai merancang pertanyaan apa yang akan disampaikan, hal apa yang ingin diketahui lebih lanjut, sehingga tidak perlu memakan waktu lebih lama nanti setelah
beliau selesai presentasi. Ya, jadi tadi kebanyakan yang diberikan contoh oleh Bu Indah adalah yang ada di bahasa Inggris, tapi tidak menutup kemungkinan di prodi lain juga pasti melakukan hal yang sama. Jadi mungkin nanti dari prodi-prodi yang lain seperti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, atau siapa saja dari prodi-prodi lain yang hadir pada pagi hari ini bisa juga menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan persiapan TABS. Jadi tidak menutup kemungkinan ya teman-teman hanya dari prodi pendidikan bahasa Inggris saja, tapi juga dari prodi-prodi lain yang saya yakin pasti ada keinginan untuk melakukan TABS juga. Ini Bu Indah sudah kembali. Monggo Bu Indah bisa dilanjutkan untuk sharingnya. Ya, mohon maaf Bu, tadi sempat terlempar keluar. Saya coba untuk screen share kembali. Oke, tadi sampai di tahap keempat ya, ini untuk data analysis dan luaran akhirnya. Jadi di tahap 1 tadi adalah needs analysis di minggu pertama dan kedua, kemudian di tahap kedua, minggu ketiga dan keempat, itu kita mulai menentukan metode apa yang akan dipakai dan kemudian membuat instrumen untuk data collection. Di tahap ketiga, minggu 5, 6, dan 7, kita mulai dengan prakteknya dan juga data collection. Di tahap keempat, ini adalah tahap yang terakhir, itu adalah data analysis, kemudian mengekstraksi ke artikel ilmiah. Kenapa kita harus pilih jurnal target yang sesuai? Karena kadang ketika misalnya kita asal pilih gitu ya, saya mau ke jurnal ini, ternyata scope-nya nggak sesuai, dan akhirnya rejected, itu bukan karena tulisan kita jelek, bukan, tapi karena tidak sesuai dengan scope misalnya. Dan di tahap 4 ini kita juga harus sangat berhati-hati, harus dipastikan bahwa mengikuti format-format atau templates yang disediakan oleh jurnal supaya sesuai dan sesuai dengan harapan gitu, maksudnya masuk kualifikasi untuk diterbitkan. Semoga nanti dengan konsultasi bersama dosen, artikelnya bisa diterima di jurnal target. Nanti akan dibahas lebih detail ya dengan pemateri kedua bagaimana tips and trick-nya untuk terbit di jurnal terakreditasi Sinta 3. Oke. Biar sukses itu ada beberapa kuncinya. Jadi sumber data yang valid untuk penyusunan tugas akhir. Ini fokusnya adalah di tahap ketiga untuk sumber data. Jadi ketika kalian melakukan data collection, itu harus dipastikan bahwa kalau misalnya kalian sebar kuesioner nih, atau mungkin kalian mau interview untuk siswa maupun guru ya, dipastikan bahwa mereka paham apa yang harus dilakukan. Untuk interview pun mereka harus tahu misalnya kisi-kisinya ini harus dijawab seperti apa. Jadi kalian pastikan bahwa data-data yang dibutuhkan untuk artikel nanti sudah ada semuanya di sini, sudah bisa kalian dapatkan. Kemudian draft manuskripnya ini juga harus mulai ditulis. Setelah data analysis itu nanti kalian akan lebih banyak berkonsultasi dengan dosen terkait penulisan artikelnya. Gimana caranya nulis artikel? Nah, ini tadi terkait dengan pemilihan jurnal yang sesuai ya, karena untuk tiap jurnal itu template-nya berbeda-beda. Jadi kita harus lihat dulu, kita ke jurnalnya dulu, kita lihat template-nya, baru kita menulis menyesuaikan dengan template tersebut. Kalau mau secara general bisa sih ada introduction, kemudian method, kemudian data analysis dan lain sebagainya di findings and discussion, itu secara general seperti itu. Tapi supaya tidak kerja dua kali, kita langsung lihat di journal target, kemudian kita lihat templates-nya. Oke, itu saja dari saya. Intinya kita akan bekerja di 4 tahap yang sudah dibagi masing-masing tahapnya di tahap 1, 2, 3, dan 4. Oke, kuncinya di tahap 1 itu data analysis.
Di tahap kedua, kita menentukan metode dan membuat instrumen. Di tahap ketiga, kita melakukan data collection. Di tahap keempat, data analysis, mencari jurnal dan mulai menulis artikel. Kalau ada pertanyaan, silakan, kita akan memulai di question and answer session bersama Bu Kristi juga nih. Terima kasih Bu Indah. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan singkat dari narasumber kita, Ibu Dr. Indah Wardiningsih. Beliau juga sudah membuka sesi tanya jawab, jadi silakan bagi teman-teman bila ada pertanyaan, silakan raise hand, kemudian mengaktifkan mikrofon, atau bila sungkan boleh menuliskan pertanyaannya di chat box. Nanti kita akan bantu menyampaikan kepada Bu Indah. Mungkin layarnya bisa ditutup dulu Bu Indah. Silahkan, saya buka sesi pertanyaan untuk yang pertama. Oke, ini ada Mas Muhammad Kozairi. Silahkan, bisa mengaktifkan kamera. Silahkan, Muhammad Kozairi bisa mengaktifkan kamera dan mikrofon untuk bisa bertanya langsung kepada Bu Indah. Iya Ibu, terima kasih atas waktunya. Namun maaf sebelumnya saya tidak bisa buka kamera soalnya masih ada di luar Ibu. Tapi sempat mendengarkan tadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kozairi, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya mau bertanya terkait dengan template atau tujuan jurnal yang nanti dipublish. Apakah boleh kalau kita itu mencari tujuan jurnalnya itu lebih dari satu? Soalnya setelah melihat kemarin itu beberapa contoh jurnal, salah satu peraturannya itu tidak boleh submit di beberapa tempat. Sedangkan ada kekhawatiran dari saya pribadi itu takutnya tidak lolos di satu jurnal, makanya disiapkan di tempat yang lain seperti itu. Untuk mengantisipasi ketakutan seperti itu gimana? Apakah boleh seperti itu? Kira-kira seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kozairi. Bu Indah, apakah kita langsung memberikan jawaban atau kita tunggu pertanyaan berikutnya? 3 sesi penanya. Dijawab aja boleh Bu. Baik, silahkan. Monggo Bu Indah. Mas Kozairi, terima kasih atas pertanyaannya. Saya barusan menyampaikan di tips and tricks untuk mencari lebih dari satu gitu ya, mencari lebih dari satu journal target. Ini maksudnya mencari, bukan submit, jadi berbeda. Kita mencari lebih dari satu, misalnya kita ada 4 jurnal tujuan. Nah, dari 4 ini kita seleksi dulu mana yang paling sesuai scope-nya dengan artikel kita gitu. Jadi ketika submit memang hanya boleh submit di satu jurnal tujuan saja, nggak boleh submit bersamaan di 2 jurnal sekaligus. Ini melanggar etika penulisan. Jadi kenapa kita harus cari lebih dari satu jurnal targetnya? Itu karena kita harus memilih gitu. Jadi setelah dicari nih ada banyak, misalnya kita tentukan satu yang paling sesuai gitu. Jadi mencari banyak bukan untuk submit bersama-sama, tapi untuk dipilih mana yang scope-nya paling sesuai gitu. Misalnya Mas Kozairi ada setelah kita search gitu ya, kita dapat 3 yang pendidikan bahasa Indonesia untuk pembelajaran misalnya. Oh, ini udah oke nih. Nah, diskusikan ini, konsultasikan dengan dosen pembimbingnya, kira-kira mana yang sesuai dengan artikel saya yang mana nih Pak Bu, kira-kira saya kemungkinan diterimanya ini di jurnal yang mana. Oh, ini yang paling sesuai jurnal A misalnya, karena kalau kita lihat di situ ini terkait dengan literasi misalnya ya, penelitian Mas Kozairi tentang literasi, dan jurnal yang pertama ini pendidikan tapi ada literasinya. Jadi sebaiknya sesuai saran dari dosen pembimbing, Mas Kozairi submit saja ke jurnal yang pertama. Jadi dari 3 jurnal tujuan yang sudah kita pilih, yang paling cocok yang jurnal pertama, maka kita akan submit ke jurnal yang pertama. Jadi nggak boleh submitnya bersamaan di 2 jurnal sekaligus, itu nggak boleh. Jadi cuma satu aja yang boleh. Karena itu kita harus benar-benar selektif dan memastikan bahwa scope jurnal itu sudah sesuai dengan penelitian kita gitu. Apakah sudah bisa
mengerti jawabannya? Bagaimana Mas Kozairi? Iya Ibu, saya paham. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Indah untuk arahannya. Jadi saya ulang lagi, bukan memilih lebih dari satu jurnal untuk disubmit bersamaan, tapi memilih lebih dari satu untuk mencari alternatif mana yang terbaik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, saya buka untuk penanya yang lain. Silahkan bisa menuliskan pertanyaan di chat box atau langsung angkat tangan seperti Mas Kozairi. Oke, ini ada dari Mbak Putri Maharani. Silahkan Mbak Putri. Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan Oh iya, jelas? Ya, terima kasih. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya apabila pertanyaan saya cukup mendasar karena saya dari latar belakang non kependidikan sehingga mungkin perlu arahan lebih terkait penulisan jurnal. Yang ingin saya tanyakan terkait metode. Tadi sudah dijelaskan bahwa metode itu tidak harus menunjukkan peningkatan ataupun apakah meningkat ataupun tidak, hanya untuk menunjukkan efek Ya, aja. dari efek dari tindakan yang dilakukan. Nah, apabila di metode penelitian tindakan kelas, apakah itu bisa diterapkan jika hanya untuk menunjukkan atau istilahnya memotret kondisi siswa jika PAUD misalkan dari pertama siklusnya, jika yang diteliti itu motorik kasar misalkan, apabila dengan tindakan kegiatan engklek anak kurang lincah, lalu dengan kegiatan yang lain dibuat kegiatan yang lebih sederhana, misalkan berjalan mundur dengan rintangan yang lebih sederhana dan dengan membungkuk, maka itu koordinasi tubuhnya lebih seimbang karena tidak perlu mengangkat kaki. Nah, seperti itu apakah cukup bisa dimasukkan dalam jurnal dalam artian hanya memotret atau menuliskan apa yang kita observasi, bukan berupa meningkat atau menurun? Apakah juga perlu ada semacam angka yang dijelaskan seperti penilaian checklist, indikator? Sebentar Bu, kalau boleh saya screen share. Silakan. Bu Indah hilang mana sih? Udah. Tampilkah Ibu? Sudah, Mbak? Saya itu masih bingung untuk cara menuliskan data semacam ini di jurnal seperti apa. Apakah harus ada prosentasenya seperti itu Ibu? Oke ya. Cukup, terima kasih pertanyaan saya. Terima kasih Mbak Putri. Saya kembalikan ke Ibu Indah. Terima kasih. Sebenarnya untuk materi saya ini lebih fokus ke bagaimana kita bisa menyiapkan data untuk PEPS ketika kita magang, ya. Jadi terkait dengan penulisan artikel, bagaimana cara submit ke Sinta 3, mungkin itu akan lebih sesuai ketika nanti ditanyakan ke materi kedua. Tapi akan coba saya kasih gambaran sedikit saja. Untuk cara penulisan di artikelnya sebenarnya ini sangat-sangat tergantung dari metode apa yang akan kita pakai. Kalau Mbak Putri mau pakai Classroom Action Research, kalau mau PTK, maka tujuan utamanya adalah kita menyelesaikan masalah di kelas supaya nanti misalnya anak-anak bermasalah dalam jadi ketika misalnya di PAUD ya, anak-anak belum bisa melakukan ini atau apa gitu misalnya. Jadi ketika kita melakukan PTK dengan memberikan suatu treatment ke mereka, maka nantinya ketika ini nggak bisa dicapai dalam siklus pertama, maka Mbak Putri harus lanjut ke siklus kedua. Jadi kalau PTK memang tujuannya adalah menyelesaikan masalah. Dari kemampuan yang awalnya rendah, ini nantinya bagaimana caranya supaya ini bisa meningkat, itu pakai PTK. Kalau wajib pakai PTK, maka
akan berbeda lagi gitu Mbak. Sebenarnya untuk jurnal-jurnal yang Sinta 3 gitu ya, itu tidak ada sih yang bisa publish PTK, cuman ya memang kita harus benar-benar selektif untuk memilih jurnalnya. Jadi lebih banyak ke kualitatif atau kuantitatif. Tapi jika luaran yang diwajibkan oleh prodi misalnya itu adalah untuk ke PTK, maka ini beda lagi cara nulisnya gitu. Mungkin Mbak Putri bisa konsultasi ke dosen pembimbingnya nanti ya, karena PTK ini beda gitu. Jadi dia bukan kualitatif, bukan kuantitatif juga gitu. Tapi kadang dia unik sekali, PTK ini unik sekali saya bilang, karena ada siklusnya. Jadi kita juga harus menuliskan siklus-siklus ini gitu ya. Ketika siklus pertama nggak berhasil, kita lanjut ke siklus kedua. Kalau misalnya sudah berhasil, kita harus memastikan apakah ini tidak akan turun lagi di siklus ketiga, misalnya begitu. Jadi nanti saran saya Mbak Putri benar-benar harus mendiskusikan ini dengan dosennya. Kalau memang wajib PTK, ini sangat pendidikan sekali gitu ya kalau PTK itu, karena dia di kelas. Misalnya Mbak Putri tidak berasal dari latar belakang pendidikan, ini bisa fokus ke treatment psikologis misalnya, bisa begitu. Anak-anak di TK ketika kita memberikan treatment yang seperti ini ternyata efeknya begini, nah itu bisa masuk ke kualitatif, boleh. Jadi kalau memang kesulitan di PTK, kalau TEPS karena beda ya, kalau dengan PPG beda. Jadi kalau misalnya di FKIP untuk S1-nya kita tidak mewajibkan PTK. Ini boleh kuantitatif, boleh kualitatif, boleh mixed method. Ini kita sesuaikan dengan masalah yang ada di sekolah. Jadi nggak harus PTK, Mbak Putri. Tapi saya kurang paham nih kalau misalnya Mbak Putri apakah wajib PTK. Kalau iya, memang berbeda gitu. Jadi cari jurnalnya juga harus benar-benar spesifik yang PTK, karena dia berbeda dengan penelitian yang lainnya. Karena itu saya kurang menyarankan untuk menggunakan PTK dalam TEPS. Yang lebih mudah untuk diterima oleh jurnal ini biasanya yang lainnya, itu bisa kualitatif atau kuantitatif. Jadi kalau Mbak Putri harus pakai PTK, silahkan berkonsultasi dengan dosen, atau mungkin nanti dengan materi kedua ya Mbak Putri ya, akan diberikan tips and triknya untuk submit ke jurnal Sinta 3. Tapi khusus yang PTK nih gitu. Kalau tidak wajib PTK, Mbak Putri lebih saya sarankan untuk fokus ke misalnya tadi itu psychological treatment, karena Mbak Putri tidak berasal dari bidang pendidikan backgroundnya, jadi bisa fokus ke psikologi untuk anak usia dini misalnya. Saran saya begitu. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Putri, terima kasih Bu Indah. Semoga jawaban yang diberikan Bu Indah bisa memberikan sedikit pencerahan. Baik, ini ada satu pertanyaan Bu dari teman-teman yang ada di chat box. Saya izin membacakan. Sehubungan dengan pengumpulan data, ini kan bagian paling krusial, Mem. Kadang mahasiswa merasa datanya sudah cukup, tapi waktu penyusunan artikel dan kondisi magang sudah selesai, ternyata baru ketahuan ada data yang kurang. Bagaimana cara mahasiswa meminimalisir kekurangan data saat di lapangan nanti? Apakah kami bisa menyusun sesuai data atau perlu ke sekolah untuk pengumpulan data lagi terkait? Oke, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah terkait dengan metode. Jika kita membuat artikel berdasarkan dari permasalahan yang ada serta memberikan treatment berdasarkan sumber jurnal yang kita gunakan sebagai acuan, namun treatment tersebut ternyata tidak sesuai di lapangan, apakah kita perlu membuat solusi PTK yang lain atau boleh diteruskan ya, Mem? Terima kasih. Ini dari Fadila Nurul Fasriyah. Mbak Fadila mungkin bisa raise hand untuk saya bisa pin di kamera.
Fadila. Silahkan Bu Indah. Oke. Ini 2 pertanyaan dari satu mahasiswa, nggih, Bu Kristi? Iya benar Bu. Ya, baik. Kita jawab satu persatu dulu dari yang pertama. Karena agak panjang, jadi mohon nanti saya diingatkan lagi untuk pertanyaan yang kedua. Oke. Terkait pertanyaan yang pertama, kadang kita merasa datanya udah cukup nih. Nah, saya perlu konfirmasi lagi ke Fadila, ini nantinya mau ambil data apa? Data kualitatif atau data kuantitatif? Gitu. Itu yang pertama. Saya perlu dikonfirmasi dulu jenis data apa yang mau diambil. Kemudian untuk meminimalisir kekurangan data, sebenarnya kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Karena itu tadi sudah dibagikan menjadi beberapa tahapan ya. Jadi untuk data collection ini kita kasih 1 bulanan lah. Sebenarnya sih nggak sampai 1 bulan itu cukup. Kecuali kalau kalian mau ada treatment, jadi misalnya mengajar harus berapa kali pertemuan. Nah, ini beda lagi. Kalau hanya sekedar kuesioner aja kan nggak akan sampai 1-2 minggu ya. Ketika kita butuh data kuantitatif dan siswa itu harus mengisi kuesioner, misalnya kita bisa membagi ini ke, misalnya kita butuhnya 20 misalnya, kita bisa bagi ke 30 karena ini untuk nanti misalnya ada data yang nggak valid gitu, atau mungkin mereka jawabnya asal-asalan dan tidak bisa dipakai akhirnya. Jadi pertama memang saya harus konfirmasi dulu bahwa Fadila ini mau ambil data apa. Kemudian kita juga harus benar-benar mengatur waktu. Kalau kita mengikuti tahapan-tahapan yang sudah saya share tadi, ketika misalnya untuk data collection itu kita butuh 3 minggu, dari minggu ke-5 sampai ke-7, maka di minggu ke-8, which is we are still at school, di minggu ke-8 waktu data analysis ini akan ketahuan Mbak Fadila, oh setelah saya menganalisa ternyata datanya kurang. Nah, kan masih di sekolah nih, makanya kita masih bisa meminta data ke siswa atau mungkin ke guru. Saran saya, carilah data yang nggak ribet. Kalau kalian mau cepat selesai, bisa, bukan berarti kualitatif itu gampang ya. No, karena kualitatif ini kita harus benar-benar detail membahas nanti di discussion-nya ini harus sangat detail. Ini nggak gampang, apalagi case study itu kelihatannya kita cuman observasi aja gitu mungkin atau interview, tapi ini sangat tidak mudah untuk case study. Untuk kuantitatif kalian bisa pakai SPSS misalnya. Nah, kenapa saya membagi untuk beberapa tahap? Di tahap keempat ini untuk data analysis. Di sini di tahap data analysis kita akan tahu ternyata data saya kurang gitu misalnya. Jadi nanti kalau memang kalian butuh tambahan data karena misalnya di tahap ketiga waktu data collection itu siswanya nggak mau ngisi atau yang ngisi Google Form cuman 10 aja di satu kelas itu, nah kalian bisa terus mengingatkan. Jadi kan nanti ketika kalian magang ini kalian juga praktek ngajar ya, jadi misalnya sambil ngajar sambil diingatkan, anak-anak sudah isi belum yang kemarin sudah Bu Guru share gitu, siapa yang belum, nah tolong diisi, atau mungkin mereka diberikan waktu 20 menit misalnya, 10-20 menit di kelas itu untuk langsung diselesaikan saat itu juga. Jadi untuk meminimalisir kekurangan data. Jadi meskipun kita hanya membagikan kuesioner dan mereka tinggal mengisi gitu ya, kadang juga perlu pendampingan kalau untuk anak-anak usia SMP misalnya. Jadi bisa disiasati dengan yuk kita ngisi ini bareng-bareng, misalnya di akhir mengajar ketika sudah selesai ada waktu untuk review kan ya, ini bisa kita pakai untuk mengisi kuesioner untuk yang pertama. Jadi didampingi dari awal, ini harus diisi gimana, ini gimana. Kecuali kalau untuk mereka pakai scale, tinggal pilih 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalnya, tapi tetap harus dikasih tahu misalnya untuk scale
satu itu artinya apa, dua itu apa, tiga itu apa gitu. Jadi harus benar-benar dipastikan bahwa siswa bisa mengisi kuesioner dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Itu untuk kuantitatifnya. Untuk kualitatif ini akan butuh waktu, misalnya kalau butuh interview ini kan di luar kelas ya. Jadi aturlah waktu kalian sebaik mungkin di tahap ketiga, di minggu ke-5, 6, dan 7. Misalnya pun kalian kekurangan data, itu minggu ke-8 waktu data analysis, kalian masih di sekolah dan nggak harus bolak-balik ke sekolah setelah magang selesai. Kalau mengikuti tahap yang sudah dijadwalkan, kalian nggak harus bolak-balik, karena di minggu ke-8 itu masih di sekolah dan masih bisa ambil data. Itu untuk pertanyaan pertama ya, Mbak Fadila. Kemudian terkait dengan method membuat artikel, nah ini saya kurang paham sebenarnya. Pertanyaannya, memberikan treatment, maksudnya memberikan treatment berdasarkan sumber jurnal itu apa? Saya nggak paham ini. Karena treatment itu diberikan berdasarkan needs analysis dan juga literature review yang kita baca. Jadi bukan dari jurnal yang kita tuju. Jadi treatment itu tidak diberikan berdasarkan jurnal tujuan, tapi dari permasalahan yang ada di kelas, Mbak Fadila. Fadila mungkin bisa dijelaskan langsung ke Bu Indah. Baik, Mem. Terima kasih sebelumnya atas jawaban dari pertanyaan nomor 1, Mem. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua gitu ya, Mem ya. Contohnya ada permasalahan di grammar. Kemudian dari kami itu memberikan pendekatan scaffolding gitu, Mem ya. Misalnya. Namun ternyata pendekatan tersebut itu tidak sesuai, Mem. Dan apakah kita itu perlu memberikan pendekatan lain atau tetap memberikan scaffolding itu? Wait. Maksudnya pendekatan tidak sesuai itu gimana? Tidak sesuai dengan karakteristiknya, seperti itu, karakteristik kebutuhan siswanya. Jadi ketika kita submit ke suatu jurnal, itu yang harus seragam, yang harus kita ikuti itu adalah template. Templates ini jadi untuk authors, untuk penulis, kita mengikuti templates ini susunannya gimana. Jadi bisa diawali dengan introductions. Di satu jurnal mungkin dia minta ada literature review, kemudian ke method gitu ya, tapi di jurnal yang lain dia nggak butuh literature review. Jadi literature-nya ini sudah masuk ke introduction misalnya. Itu aja template-nya. Kalau terkait dengan konten ini nanti setelah kita lolos initial review sesuai template-nya, sesuai scope-nya, maka setelah itu prosesnya baru artikel kita akan dikirim ke reviewer. Reviewer inilah yang akan menentukan apakah misalnya kalau masalahnya begini, kalau research problems-nya begini, ini seharusnya pakai metode yang seperti ini misalnya, atau mungkin oh ini nggak sesuai, ini harus ditambah ini harus ditambah ini. Itu adalah kewenangan dari reviewer, jadi bukan di tahap awal gitu. Yang dari jurnal itu mungkin ininya aja ya, template-nya aja, tapi terkait isi dari artikel ini, kemudian metode apa yang kita pakai, apakah instrumen yang dipakai sudah sesuai atau tidak, itu nanti akan menjadi kewenangan dari reviewer. Apakah artikelnya ini sudah layak untuk diterbitkan atau tidak, atau mungkin nanti sebelum terbit butuh revisi terlebih dahulu, itu akan menjadi kewenangan dari reviewer jurnal tersebut. Jadi bukan di awal-awal gitu, bukan kita jadi saya nggak paham solusi PTK yang lain ini maksudnya seperti apa, saya kurang paham. Kemudian boleh diteruskan, itu diteruskan kemana maksudnya. Mungkin Mbak Fadila bisa menjelaskan lagi, karena mohon maaf saya untuk pertanyaan yang kedua ini masih kurang paham begitu. Kalau metodenya apakah mungkin sesuai nggak kalau misalnya pakai ini mau bikin PTK ya Mbak Fadila gitu?
Tidak, Mem. Tapi saya sudah mendapatkan jawabannya, Mem, dari penjelasannya Mem Indah. Bahwasanya kalau untuk kontennya itu nanti tergantung dari reviewernya. Ya, jadi kualitas artikel kita apakah layak untuk diterbitkan atau tidak itu adalah kewenangan reviewer, gitu ya. Jadi tiap jurnal akan mereview dulu artikelnya sebelum diterbitkan. Nah, ini akan dikirim ke beberapa reviewer. Terus setelah itu kita akan mendapat keputusan gitu, apakah review atau rejected gitu. Oke, Mbak Baik, Mem. Fadila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Sudah ada 3 pertanyaan plus 1 dari Mbak Fadila tadi ya. 1 orang tapi pertanyaannya 2. Alhamdulillah. Semoga dari yang apa yang dipaparkan dalam waktu yang singkat ini bisa memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman semua. Saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu narasumber bahwa peserta yang hadir pada pagi hari ini bukan hanya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris saja, tapi dari multidisiplin yang ada di FKIP, ada dari PG PAUD, ada dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian ada beberapa yang dari PPG mungkin ya Mem ya? Ya. Oke, dan ada juga dari prodi-prodi yang lain. Jadi monggo nanti mungkin bisa pemaparannya lebih dibuat general mawon. Tapi alhamdulillah Bu Indah tadi dari contoh-contoh yang diberikan sangat aktual sekali. Menurut saya lebih mudah dipahami oleh teman-teman ketika kita bisa memberikan contoh aktualnya seperti apa. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih Bu Indah untuk paparan materi pertama tentang... Mohon maaf saya mau cek aja tadi sebelum keluar dari Zoom saya sudah sempat untuk mengirimkan materi di chat, apakah sudah muncul ya? Sudah Ibu, sudah. Mem. Sudah. Teman-teman bisa langsung diunduh dari chat box ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak untuk Ibu Dr. Indah Wardiningsih atas tips and triksnya bagaimana kita mensiasati program magang kependidikan yang mana di sana kita bisa langsung mengaktualisasikan ilmu yang sudah kita dapat selama perkuliahan dan sekaligus mengumpulkan data, mengolahnya dan kemudian membuat produk akhir berupa laporan akhir serta persiapan artikel publikasi yang mana disiapkan untuk Sinta 3. Jadi teman-teman ada beberapa tahap. Tahap pertama mulai dari need analysis, kemudian dari kita memfokuskan dari mana yang akan kita teliti, apakah dari segi siswa atau dari gurunya. Jadi diizinkan ya teman-teman, tidak harus tentang pengajaran yang akan teman-teman lakukan, tapi juga dari sisi guru tentang persiapan pembelajaran. Kemudian tadi juga sudah disebutkan kepada Bu Indah, akan lebih baik bila persiapannya dilakukan lebih awal. Jadi jika ada data yang kemungkinan kita masih kurang, kita masih ada waktu karena program magang pendidikan belum berakhir. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan di wrap up untuk materi sesi pertama. Sebelum kita tutup materi di sesi pertama, izinkan kami dari tim untuk memberikan penghargaan secara simbolis kepada Ibu Indah. Izin share screen ya Bu. Bisa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dengan bangga kami persembahkan kepada Dr. Indah Wardiningsih MPD sebagai narasumber acara webinar persiapan penelitian dan publikasi ilmiah dalam program magang kependidikan sebagai implementasi tugas akhir bukan skripsi atau TABS yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Semoga ilmu yang dibagikan memberikan manfaat bagi kita semua dan mendukung kemajuan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember ke depannya. Terima kasih Bu Indah, terima kasih teman-teman untuk waktu dan partisipasinya selama sesi berlangsung. Selanjutnya, saya undang pemateri kita yang kedua. Kalau saya tidak asing lagi ya dengan Bapak Nur Hidayat. Selamat datang Pak Nur Hidayat. Selamat pagi Bu Kristi. Gimana kabar Selamat Jember? pagi. Alhamdulillah. Jember sedang Pak, iklimnya tidak sama, pancaroba berarti ini. Pancaroba. Berdiding kalau bahasa Jawanya. Inggih, laras. Terima kasih Pak Nur Hidayat. Saya jadi bingung lagi ngomongnya. Saya biasa memanggilnya Pak Dayat. Nggih, Pak Dayat izinkan saya manggil Pak Dayat. Nggih. Ya. Saya bingung kalau namanya panjang jadi nggak biasa. Ngapunten. Bapak Nur Hidayat, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit cerita di balik siapakah Bapak Dr. Nur Hidayat MPD ini. Teman-teman, Bapak Dr. Nur Hidayat MPD adalah akademisi dan peneliti di bidang pendidikan bahasa Inggris yang saat ini menjabat sebagai sekretaris program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau menempuh pendidikan formal di Universitas Muhammadiyah Gresik di program S1 Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di pendidikan Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan kemudian dilanjutkan program doktoral di Universitas Negeri Surabaya dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris. Latar belakang pendidikan S3 dari Universitas Muhammadiyah Negeri Surabaya, Pak Dr. Nur Hidayat memiliki keahlian luas yang tercermin dari rekam jejak beliau, dari publikasinya yang sangat produktif di jurnal-jurnal terindeks Scopus dan Web of Science. Selain aktif sebagai editor-in-chief di jurnal penelitian Humaniora dan jurnal El Ducat, beliau juga kerap diundang sebagai narasumber nasional untuk topik penulisan karya ilmiah, publikasi internasional, hingga pemanfaatan teknologi AI dalam pendidikan. Jadi dengan kata lain, kita tidak salah mengundang orang yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Kita butuh tips and tricks bagaimana sih Bapak kita bisa lolos di jurnal berreputasi. Terutama yang menjadi sasaran kami adalah jurnal Sinta 3. Tanpa menunggu lebih lama lagi, saya serahkan waktu dan screen buat Bapak Hidayat. Monggo Pak Hidayat, silahkan. Terima kasih Bu Kristi, terima kasih Bu Indri, ada Bu Indah juga sudah mengawali tadi ya. Mungkin nanti kita perbanyak diskusi ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah tayang di layar teman-teman semuanya? Sampun Pak. Oke, kita full screen dulu. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih tetap semangat ya. Kita di sini nyantai, tidak perlu tegang. Apalagi kalau Zoom itu tidak ada yang tegang biasanya, Bu. Biasanya cuma pada off cam karena sambil mengerjakan yang lain juga. Tadi sudah diawali dari Bu Indah tentang PTK dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita lanjut dulu. Di sini kenapa sih publikasi itu penting buat teman-teman adik-adik mahasiswa S1? Nah, ini sebagai motivasi ya. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan ilmiah. Ini sudah menjadi kita terutama sebagai generasi penerus ya, kita harus kritis tapi juga harus disertai dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, itu ilmiah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas tugas akhir atau skripsi. Jadi kalau skripsi tidak dipublikasikan itu sangat sayang gitu ya, karena hanya terkubur atau terdampar di perpustakaan saja. Nah, tapi kalau dipublikasikan itu nanti bisa mendunia dan bisa jadi berdampak kepada mungkin wilayah-wilayah tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Kemudian berikutnya menjadi nilai tambah untuk studi lanjut S2 dan S3. Jadi kalau teman-teman pengen S2, S3 yang sudah punya publikasi itu biasanya punya privilege gitu ya.
biasanya seperti itu. Kemudian membangun reputasi akademik sejak dini, siapa tahu ada yang pengen jadi dosen, baik dalam negeri maupun di luar negeri, maupun di swasta juga. Luar negeri tidak hanya dalam negeri Indonesia, tapi juga di luar negeri beneran, atau luar negeri yang kampus swasta itu juga boleh. Kemudian meningkatkan peluang mendapatkan beasiswa dan hibah, ini penting. Jadi teman-teman kalau pengen mudah dapat beasiswa, perbanyak publikasi ya. Apalagi kalau ada yang sudah terbit di Scopus, wah makin keren itu, makin mudah. Ini juga berlaku buat dosennya. Jadi kalau pengen yang belum S3 atau pengen postdoc, kalau punya banyak publikasi seperti Bu Kristi, kemudian ada Bu Anita, ada Bu Indah, ada Bu Indri ini juga, jadi bisa lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan daya saing dalam dunia kerja, dan juga kalau nomor 8 ini khusus Bu, ini di beberapa kampus, terutama di kampus kami Muhammadiyah Surakarta, itu bisa tanpa ujian skripsi Bu. Kalau mahasiswa terbit artikel di Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, terserah mau yang mana, cuma nilainya nanti bergantung ya. Jadi ada, kalau misalnya Sinta 1 sampai 4 itu kalau di kami bisa mendapatkan nilai A, kalau 5 dan 6 itu nilainya AB, seperti itu. Tapi harus didampingi dengan dosen pembimbing dan juga harus dimonitoring oleh dosen pembimbing, dan artikel yang diterbitkan itu tidak keluar dari skripsi, seperti itu. Biasanya membuat proposal dulu, lah proposal itu nanti luarannya kalau dilanjutkan penelitiannya akan jadi publikasi, seperti itu. Berikutnya akreditasi Jurnal Nasional Sinta. Teman-teman tahu ya, ada Sinta 1 sampai 6. Yang paling bagus Sinta 1. Sinta 1 itu biasanya sudah terindeks Scopus, walaupun tidak semuanya. Kemudian Sinta 2 ini juga bagus. Sinta 3 sudah mulai baik, Sinta 4 cukup baik, Sinta 5 dan 6 sedang dan dasar. Dan ini ada kebijakan terbaru, saya belum tahu apakah nanti akan ditindaklanjuti oleh Kemenristekdikti. Sinta 5 dan 6 akan dihapus rencananya Bu. Ini sudah beredar, namun belum tahu apakah nanti akan diterapkan atau belum. Kemudian karakteristik jurnal Rendez Sinta. Nah, teman-teman harus cek ya. Pastikan sudah memiliki ISSN dan EISSN. Ini penting karena ini pengakuan jurnal ya di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian sudah menggunakan sistem OJS. Nanti akan saya tunjukkan karena saya juga editor jurnal, jadi tahu prosesnya. Pak, ini kok prosesnya lama banget. Masa prosesnya sampai 6 bulan nah, misalnya, atau kok 3 bulan? Nanti bisa saya tunjukkan. Kemudian melaksanakan peer review, ini nanti juga dilakukan oleh para reviewer. Kemudian terbit berkala, biasanya 1 tahun itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, bergantung dari kebijakan jurnal. Hindari yang terbit tiap bulan, karena biasanya kalau terbit tiap bulan itu kualitasnya tidak seperti yang terbit misalnya 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian memiliki DOI, nanti akan saya tunjukkan juga, menggunakan referensi yang mutakhir, ini disarankan 5 tahun terakhir diusahakan. Kemudian artikel memiliki kontribusi ilmiah yang jelas, ini ditunjukkan dari research gap dan juga kontribusi yang dituliskan pada artikel ilmiah. Kemudian berikutnya, nah ini yang paling membuat mahasiswa jengkel Bu. Tingkat plagiarisme rendah ya. Jadi pastikan kalau teman-teman menulis artikel similarity-nya diusahakan di bawah 20. Pak, pakai AI boleh? Boleh, tapi di bawah 20. Nah, cuman di sebagian jurnal ada yang tidak menerima ya. Jadi kalau di jurnal saya Humaniora boleh pakai AI di bawah 20 gitu. Nah, nanti teman-teman bisa melihat kebijakan itu di OJS-nya. Kemudian langsung kita ke topik ya. Topik penelitian yang baik itu gimana sih? Ya, yang pertama ya harus relevan dengan bidang keilmuan. Kalau teman-teman di PAUD, PG PAUD ya harus meneliti tentang kepautan. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris, biologi, bahasa Indonesia, sesuai dengan bidang keilmuan. Kemudian berikutnya adalah aktual. Aktual itu yang terupdate, terkini. Nah, itu. Jangan yang sudah lampau. Yang terkini apa? Seperti tadi dibahas oleh Bu Indah, AI itu masih sangat kuat ya. Jadi teman-teman kalau nanti tentang AI itu masih sangat peluangnya sangat besar untuk bisa diterbitkan di jurnal terindeks Sinta.
maupun Scopus. Kemudian ini yang paling penting. Jadi kalau penelitian itu yang induk utamanya adalah research gap. Apa itu Pak research gap? Research gap itu adalah kesenjangan penelitian, atau teman-teman bisa menjelaskan apa sih bedanya penelitian yang teman-teman lakukan dengan penelitian sebelumnya. Kalau hanya sama, hanya beda partisipannya, itu masih kurang kuat. Misalnya tadi PTK ya, PTK, saya penelitian sebelumnya sudah ada PTK dilakukan dengan menggunakan misalnya angklé tadi ya, di PAUD menggunakan angklé sudah ada. Nah, terus Anda mau melakukan PTK dengan topik yang sama, terus apa bedanya? Nah, kalau tidak bisa menjelaskan perbedaan itu, maka research gap-nya berarti sangat lemah. Nah, seperti itu. Kemudian memiliki kontribusi pastinya. Nah, ini harus bisa dijelaskan oleh teman-teman nanti di artikel. Apa sih kontribusi penelitian ini? Ketika penelitian itu memiliki research gap, pastinya kontribusi ada. Tapi kalau research gap-nya lemah, itu biasanya kontribusinya tidak jauh beda dengan penelitian sebelumnya. Dan biasanya komentar reviewer agak sedikit menjengkelkan gitu kalau research gap-nya kurang kuat. Berikutnya, ini contoh topik layak dan belum layak gitu ya. Kalau yang layak sebelah kiri, lupa sebelah kiri bahasa Inggris Pak. Oh nggak apa-apa, karena rata-rata Sinta 1, 2, 3 itu sudah menggunakan bahasa Inggris ya, rata-rata. Itu bidang apapun, mau biologi, mau bahasa Indonesia, mau PAUD, itu rata-rata sudah berbahasa Inggris. Karena jurnal-jurnal di Indonesia itu pengennya terindeks Scopus. Indeks Scopus itu apa Pak? Yaitu indeksasi yang sudah tingkat dunia. Nah, pengen mendunia seperti itu. Nah, topik yang layak dan belum layak contohnya seperti ini. Kalau yang belum layak, pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar. Kenapa kok belum layak Pak? Karena sudah terlalu umum, banyak sekali diteliti, research gap-nya itu sudah lemah atau tidak ada research gap yang jelas. Kemudian kontribusi ilmiahnya juga rendah. Nah, tapi kalau yang sebelah kiri, investigating the impact of generative AI assisted feedback on EFL students academic writing performance. Kalau dalam bahasa Indonesianya, menginvestigasi dampak penggunaan feedback AI kepada siswa EFL academic performance-nya. Nah, ini lebih spesifik ya, spesifik di academic writing, kemudian juga aktual dan baru karena ada AI-nya, topiknya, research gap-nya juga jelas. Nanti kejelasan ini harus didahului oleh preview studies terlebih dahulu, kemudian kontribusi ilmiah yang kuat juga. Jadi ini ya perbedaannya. Kemudian berikutnya, nah ini yang paling penting teman-teman, ini wajib diingat. Ini tips yang cukup mudah sebenarnya ya, tapi harus diingat. Untuk menemukan research gap itu gimana Pak? Kesenjangan penelitian itu. Nah, teman-teman harus baca dulu penelitian sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kita berpatokan pada contradictory finding, misalnya ada penelitian sebelumnya yang menghasilkan temuan berbeda. Contohnya penelitian A meneliti tentang AI. Ternyata dia meningkatkan kemampuan dalam menulis, terutama penulisan akademik misalnya. Kemudian penelitian B itu menemukan AI tidak berpengaruh signifikan terhadap penulisan akademik misalnya. Sehingga A dan B, temuan A dan B ini saling berkontradiksi. Sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memastikan mana yang lebih kuat. Nah, misalnya seperti itu. Ini contoh dari contradictory finding atau temuan yang kontras. Berikutnya, cara kedua, contextual gap. Nah, ini penelitian-penelitian misalnya, contohnya di sini penggunaan AI. Kalau mulai dari tingkat dasar, primary school, secondary school, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian S1, S2, S3 sudah diteliti semuanya. Tapi belum ada yang meneliti penerapan AI di sekolah berkebutuhan khusus misalnya. Belum ada misalnya. Nah, ini bisa jadi masuk di contextual gap. Ini bisa jadi research gap. Atau bisa jadi di pesantren. Karena pesantren itu kan jarang tersentuh dengan teknologi. Nah, kalau teman-teman melakukan penelitian di konteks-konteks tersebut, itu juga masuk dalam contextual gap atau kesenjangan konteks ya.
Kemudian berikutnya adalah methodological gap. Ini berdasarkan metodenya. Tadi sudah dibahas sedikit oleh Bu Indah. Jadi kalau misalnya metode penelitian sebelumnya itu menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Nah, teman-teman sekarang bisa menggunakan mixed method. Apa itu mixed method, Pak? Yaitu gabungan antara kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Bisa kualitatif dulu, kemudian kuantitatif, bisa kuantitatif dulu, kemudian kualitatif. Itu nanti terserah penelitinya. Maaf. Nah, ini biasanya mixed method ini paling disukai oleh reviewer. Kenapa, Pak? Baik di jurnal Scopus maupun Sinta 1, 2, 3 itu seneng banget sama mixed method. Karena datanya itu lebih lengkap gitu ya. Jadi dari sisi kuantitatifnya ada, dari sisi kualitatifnya ada. Seperti yang dijelaskan Bu Indah tadi, saya menyarankan mixed method dan tidak menyarankan PTK, sama seperti Bu Indah. Kenapa? Karena PTK sampai sekarang itu arahnya masih belum terkonfirmasi jelas kejelasannya kemana. Dan biasanya kalau di jurnal-jurnal terindeks Scopus itu biasanya tidak CAR gitu, tulisannya itu langsung action research atau particularly action research gitu, biasanya ada gitu. Kalau classroom action research sangat jarang sekali. Nah, saya sarankan seperti Bu Indah tadi, mau yang kuanti murni boleh, kualitatif murni boleh. Kalau saya lebih menyarankan dikombinasi, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Saya menyebutnya kuantilatif, gitu ya. Jadi biar lebih lengkap datanya. Kemudian berikutnya population gap. Lah ini yang sering dipakai anak S1. Biasanya hanya beda subjek penelitiannya atau partisipannya saja. Contohnya misalnya penelitian sebelumnya fokus pada guru, belum ada mahasiswa. Nah, sekarang diteliti mahasiswanya misalnya. Atau sebelumnya dilakukan di sekolah A, sekarang pindah ke sekolah B. Hanya saja population gap ini kalau hanya pindah sekolah atau pindah dari siswa ke guru, guru ke siswa biasanya masih kurang kuat. Makanya di sini saya kasih contoh yang kedua. Penelitian sebelumnya misalnya hanya dilakukan di negara-negara selain negara Asia. Nah, Anda bisa mencoba penelitian itu. Caranya bagaimana? Yaitu mendownload artikel atau penelitian yang sudah terbit di jurnal, kemudian kita adopsi penelitian itu, kita terapkan di kelas penelitian kita atau di Indonesia, sehingga itu juga menjadi gap yang kuat gitu. Berikutnya, struktur artikel ilmiah pada jurnal Sinta itu biasanya imrat ya, seringnya kalau versi Indonesia. Tapi ada juga yang lengkap. Jadi nanti saya tunjukkan ada model-modelnya ya. Yang pertama biasanya didahului dengan introduction. Nah, ini introduction itu isinya apa sih? Isinya sebenarnya tidak terlalu ribet sebenarnya ya. Mudah. Yang pertama latar belakang, yaitu pengetahuan umum tentang variabel penelitian. Jadi teman-teman itu mau meneliti tentang apa? Misalnya tentang AI dan academic writing. Maka di latar belakang, bagian utama awal itu biasanya membahas tentang AI dan academic writing. Biasanya seperti itu. Kemudian penelitian terdahulu, maka kita mencari referensi-referensi yang membahas tentang AI terhadap academic writing. Jadi gitu. Penggunaan AI terhadap academic writing, mau itu di SD, SMP, SMA atau di higher education terserah. Nah, kemudian baru dikritik. Nah, ini namanya research gap. Research gap itu kritik kita. Apa sih yang perlu dilakukan untuk menutupi kesenjangan penelitian itu? Apa yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya? Misalnya, penggunaan AI terhadap writing itu sudah dilakukan di higher education, S1, S2, S3 sudah, di SMP, SMA, SMK sudah. Yang belum ternyata di SD misalnya, atau tadi di sekolah berkebutuhan khusus. Lah itu sudah bisa menjadi research gap tersendiri. Kemudian tujuan dan kontribusi penelitian ini wajib teman-teman. Jadi harus dijelaskan di artikelnya tujuannya apa dan kontribusi penelitiannya apa. Dan yang terakhir ada research question. Research question atau problem statement kalau deskripsi ya. Ada 1 atau 2 terserah. Jangan banyak-banyak, 2 cukup ya. Kalau untuk Sinta 3, 2 sudah cukup. Nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Kalau Scopus itu 2, 3 boleh. Ya. Kemudian berikutnya, struktur artikel yang bagian berikutnya adalah literatur review. Oh iya,
biasanya kalau di Indonesia yang mengikuti IMRAT, introduction ini digabung dengan literatur review. Ini rata-rata jurnal Indonesia seperti itu digabung. Tapi ada juga yang dipisah. Jadi introduction sendiri, literatur review sendiri. Nah, literatur review itu isinya adalah 2 yang paling di-highlight, yaitu teori-teori yang mendasari penelitian sama penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada tentang penelitian yang kita teliti atau variabel yang kita teliti. Contohnya adalah kita menunjukkan penelitian AI, penggunaan AI terhadap academic writing. Nah, itu kita sajikan di literatur review jika ini dipisah. Nanti saya tunjukkan contoh jurnal yang dipisah sama yang digabung. Contoh artikelnya ya. Oke, kemudian berikutnya bagian method ini atau metodologi. Kalau di metode penelitian. Nah, ini berisi research design. Nah, desainnya apakah kualitatif ataukah kuantitatif? Nah, itu nanti atau mixed method. Nah, itu dijelaskan di sini. Teman-teman juga kalau bisa didetailkan ya. Jadi approach-nya itu apakah kualitatif atau kuantitatif atau mixed method. Kemudian research design-nya misalnya kuantitatif apa? Apakah eksperimental, apakah correlational study gitu ya. Kalau yang kualitatif misalnya case study ataukah fenomenologi ataukah narrative inquiry, lah itu dijelaskan. Kalau mixed method itu bisa juga kita pakai explanatory, exploratory, ada juga triangulation, ada embedded mixed method dan yang lain. Nah, itu teman-teman bisa baca atau nanti bisa konsultasi sama dosen pembimbing biar lebih paham. Berikutnya partisipan. Nah, partisipan di sini teman-teman pastikan diusahakan jangan menulis subjek ya. Kalau partisipannya adalah manusia, maka disebut partisipan. Kalau subjek penelitiannya manusia, tapi kalau subjek penelitiannya berupa benda atau barang atau foto, dokumentasi, itu baru boleh Anda sebut subjek. Tapi kalau manusia diusahakan partisipan. Kalau penelitian kuantitatif itu nanti ada population and sample. Nah, kalau di kualitatif partisipan saja sudah cukup. Jangan ditulis subject of the study, itu kurang sopan gitu ya. Itu kalau di artikel. Tapi kalau di skripsi Pak, skripsi kalau sudah sesuai template-nya seperti itu ya mengikuti template skripsi. Berikutnya instrumen ini dikenal juga sebagai data collection. Nah, teman-teman kalau kuantitatif ya otomatis seringnya itu ya pakai tes, kemudian pakai angket yang close atau kuesioner yang close ended seperti itu, survei. Kalau kualitatif bisa pakai observasi yang field notes, karena kalau observation checklist itu masuk kuantitatif. Kemudian bisa pakai wawancara, bisa pakai dokumentasi, misalnya seperti itu. Kemudian prosedurnya juga harus dijelaskan, mulai dari awal dilakukan seperti apa. Pak, apakah tanggal penelitiannya perlu dicantumkan? Biasanya tidak perlu. Yang perlu dicantumkan adalah bulan tahun itu biasanya. Ya, biasanya seperti itu, tapi tidak selalu. Yang penting step prosedurnya jelas, mulai dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir data analisis. Nah, ini kalau kuantitatif otomatis seringnya ya pakai SPSS, pakai yang terbaru nih itu pakai Smart PLS biasanya kalau kompleks gitu ya. Kemudian kalau yang kualitatif biasanya pakai sumber-sumber tertentu, bisa pakai thematic analysis, ada narrative analysis, qualitative analysis, miliknya siapa. Nah, ada yang miliknya Creswell, ada yang miliknya langganannya mahasiswa itu Miles and Haberman. Ya, biasanya data display, drawing conclusion itu ya, kemudian ada data reduction, kemudian data reduction, data display, drawing conclusion. Nah, biasanya 3 ini langganannya mahasiswa. Itu miliknya Miles and Haberman. Cuman saran saya diperbarui, bukunya yang terbaru sudah ada ya, itu ada tambahan penulisnya Saldana. Jadi nanti teman-teman cari yang terbaru, jangan cari yang tahun 90-an, itu sudah lama. Minimal ya yang 2014. Kemarin yang terbaru kalau tidak salah 2016. Kemudian berikutnya result. Nah, teman-teman kalau result temuan itu cukup yang disajikan adalah temuannya. Tidak perlu ada referensinya, tidak perlu ada sumbernya atau kutipannya. Jika memang itu bukan berita atau datanya
bukan berasal dari dokumen-dokumen yang bisa diakses secara legal. Nah, itu tidak perlu mencantumkan sumbernya. Apalagi kalau manusia, maka kita hanya langsung menyajikan datanya. Kalau kuantitatif bisa disajikan dalam bentuk tabel, gambar, grafik, statistik gitu ya. Kalau kualitatif bisa disajikan dalam bentuk transkrip ya, transkrip wawancara atau nanti transkripnya observasi gitu ya, atau dokumentasi itu yang berbentuk foto ya. Tapi fotonya pastikan bukan foto yang Anda bergaya seperti ini. Tapi foto data ya. Beda. Foto data bukan foto ketika Anda foto bareng-bareng sama guru-guru, bukan. Tapi datanya ketika misalnya pembelajaran di kelas, maka pembelajaran di kelas itu yang disajikan. Seperti itu. Karena banyak sekali artikel yang masuk di jurnal kami ketika menulis dokumentasi sebagai instrumen atau data collection, tapi nggak ada fotonya sama sekali, nggak ada dokumentasinya sama sekali. Apakah harus foto, Pak? Tidak. Bisa jadi selain foto bisa video, potongan bisa, atau dokumen yang lain. Cuma biasanya bentuknya gambar sih, seringnya kalau dokumentasi itu. Ya, bisa tulisan tangan tapi dalam bentuk gambar. Kemudian hindari interpretasi yang berlebihan. Kemudian tadi yang ditampilkan hanya hasil, bukan yang lain. Itu di bagian result. Kemudian D-nya kalau IMRAT, ya, D-nya itu discussion. Ini yang paling penting teman-teman. Ini yang biasanya seringkali kendala dari teman-teman mahasiswa S1 itu penulisan di discussion. Jadi teman-teman kalau di discussion itu tulis hasil temuannya dulu, kemudian dihubungkan dengan teori atau penelitian sebelumnya, ya. Kemudian dijelaskan juga implikasinya gimana atau alasan itu terjadi. Nah, itu penting. Nanti akan kita buka di contohnya. Kemudian berikutnya conclusion, kesimpulan. Nah, kesimpulan itu sebenarnya mengulang kembali, yaitu menjelaskan temuan secara singkat sama menjelaskan batasan penelitian atau anjuran, ya. Jadi ada limitation of the study atau suggestion for further researcher. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk bagian conclusion. Cukup 1 paragraf atau 2 paragraf, tidak panjang. Nah, berikutnya ini model lain. Jadi kalau tadi IMRAT ya, IMRAT itu masuk pada model yang introduction langsung method. Kemudian langsung result, discussion, kemudian conclusion, ini yang model 3 kalau IMRAT ya. Nanti bergantung dari template jurnalnya. Jadi teman-teman itu harus download template-nya terlebih dahulu. Kita pastikan mengikuti yang mana. Betul. Berikutnya ini penulisan artikel ya. Pastikan judul, karena saya juga editor in chief, jadi tahu judulnya jangan panjang-panjang. Maksimal 14 kata atau 15 kata ya, maksimal. Diusahakan ya 14 boleh, 13 atau 10 boleh. Jangan terlalu panjang, tapi spesifik ya, spesifik. Tidak perlu menuliskan nama sekolah di judul. Nah, ini penting. Seringkali banyak mahasiswa yang submit di jurnal kami, nama sekolahnya itu ditulis lengkap gitu ya, sampai kabupaten. Tidak perlu itu. Jadi teman-teman langsung aja dilakukan di misalnya senior high school, udah cukup. Itu kalau di judul. Nanti yang rincinya di mana, Pak? Bagian partisipan, bagian method ya. Kemudian abstrak itu biasanya 150 sampai 250 tergantung jurnalnya. Ini semua tergantung jurnalnya, teman-teman. Introduction ini kalau digabung sama literatur review boleh. Kalau yang IMRAT tadi biasanya tidak sepanjang ini. Ini adalah patokan jurnal Scopus ya. Siapa tahu nanti teman-teman mau ke Scopus boleh. Scopus Sinta 1 biasanya terindeks Scopus. Nah, introduction kalau gabungan itu bisa jadi 1.500 sampai 2.000 kata ya, intro sama literatur review. Nah, kalau dipisah itu sebenarnya 4 paragraf cukup atau 3 paragraf cukup. Bahkan di beberapa jurnal itu ada yang hanya 2 paragraf gitu ya. Tapi kalau Sinta 3 rata-rata tak lihat itu digabung. Kalau digabung itu biasanya 1.500 kata atau 2 halaman lebih dikit gitu biasanya. Nah, kemudian method ini biasanya 700 sampai 1.000 kata. Ini kalau di total katanya, tapi tidak perlu ya.
Sebenarnya yang penting adalah pembahasannya. Referensi, kalau Scopus itu minimal 25, tapi kalau di Sinta 3, dia paling tidak di atas 15. Saran saya di atas 15, atau minimal 17 lah. Jangan di bawah 15. Biasanya di reject, karena kalau di jurnal saya itu minimal 17. Nanti saya sarankan minimal 17. Untuk memperkuat bahwa artikel itu benar-benar didukung oleh berbagai penelitian. Ya. Berikutnya ini yang harus minimal yang harus dimiliki oleh teman-teman. Yang pertama Grammarly yang gratis ada teman-teman, dan itu sangat membantu untuk perbaikan atau untuk proofread ya, untuk perbaikan artikel, terutama di sisi grammar, apalagi yang bukan dari prodi bahasa Inggris. Ya prodi bahasa Inggris pun masih perlu menurut saya pribadi ya. Saya aja juga masih pakai karena bukan native gitu. Kemudian berikutnya Mendeley, ini bisa membantu, tidak harus Mendeley sebenarnya. Bisa pakai Zotero, EndNote, ya boleh pakai Microsoft Word, sudah ada bawaan juga bisa, tapi lebih mudah pakai Mendeley kalau saya pribadi, atau pakai Zotero atau EndNote, itu bisa sangat mudah sekali membantu untuk referensi terutama sama kutipan. Kemudian Turnitin, nah ini wajib sebelum submit diusahakan teman-teman cek dulu ya, cek dulu. Nanti saya tunjukkan Turnitin. Dan Turnitin ini juga ada AI detektornya teman-teman. Jadi karena saya pengelola jurnal, ya harus ngecek dia mau saya reject atau saya lanjutkan. Nah, saya cek dulu pakai Turnitin gitu ya. Kemudian OJS ini adalah Open Journal System, maksudnya adalah website daripada jurnal tujuannya. Teman-teman harus sudah paling tidak mengenal ini, dan kalau bisa punya ya, yang Turnitin, Grammarly sama Mendeley punya. Kalau OJS kan miliknya jurnal. Itu nanti bisa register kalau pengen submit artikel di jurnal. Nah, ini caranya memilih jurnal yang tepat ya. Jangan hanya melihat peningkatan jurnalnya saja. Jangan hanya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, tapi pastikan harus sesuai dengan skopnya. Jurnal saya namanya Jurnal Penelitian Humaniora, tapi skopnya adalah pendidikan bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris saja, pendidikan bahasa, kemudian sastra, linguistik, nah, kemudian budaya. Jadi itu, kalau ada yang hukum, agama masuk, saya reject langsung karena tidak sesuai dengan skop ya. Jadi topiknya ini disesuaikan dengan skopnya. Metodenya bagaimana, apakah sesuai, apakah artikel serupa sudah pernah diterbitkan, kalau sudah pernah diterbitkan artikel serupa, apa bedanya? Nah, itu biar jelas. Kemudian cek artikel yang sudah terbit, yang perlu dianalisa teman-teman. Artikel yang diterbitkan di jurnal itu kita harus lihat dan baca kalau bisa. Terutama terbitan yang terbaru, karena bisa jadi template-nya berubah. Ya, seperti jurnal saya, template-nya yang terbaru ini berubah. Kemudian panjang artikel, kalau Sinta 3 itu biasanya ya 9 sampai 12 halaman. Kalau spasinya 1, kalau 1,5 itu biasanya 10 sampai 15. Sampai hafal, Pak. Iya. Gaya penulisan biasanya kalau bidang bahasa pendidikan itu biasanya pakai apa style ya. Apa style yang 7 versi terbaru. Kemudian referensi yang digunakan diusahakan 5 tahun terakhir. Nah, ini penting. Harus tahu prosesnya biar teman-teman nanti tidak jengkel kepada editor. Yang pertama, persiapan manuskrip itu dilakukan oleh penulis. Registrasi OJS itu dilakukan penulis. Jadi nanti penulis mendaftar di akun jurnal OJS. Kemudian submission itu kita submit artikel ke satu jurnal dilakukan oleh penulis. Dan ini penting, saya ingatkan karena saya pernah memblacklist, tapi tidak saya umumkan, saya nggak tega. Jadi saya pernah memblacklist satu penulis dari institusi A gitu ya, karena dia mensubmit satu artikel yang sama di dua jurnal yang berbeda, jurnal kami dan jurnal A gitu ya. Akhirnya artikel di jurnal kami diterima, artikel di jurnal yang satunya juga diterima. Ternyata artikel di jurnal satunya terbit lebih dahulu, sehingga artikel ini yang saya analisa dan saya proses itu nggak bisa diterbitkan, gitu. Nggak boleh karena satu artikel itu hanya boleh
terbit di satu jurnal saja, nggak boleh satu artikel yang sama terbit di 2 jurnal, itu nggak boleh, itu pelanggaran. Makanya teman-teman nanti kalau seperti yang dijelaskan Bu Indah tadi, satu artikel tidak boleh di-submit ke beberapa jurnal, ya, tidak boleh. Itu nanti di blacklist semua penulis termasuk institusinya, biasanya seperti itu kalau agak kejam ya. Bahkan ada yang diumumkan, ya, institusi ini tidak boleh mensubmit di jurnal ini selama misalnya 2 tahun gitu. Jadi seperti itu. Saya pernah memblacklist satu penulis ya. Jadi dari institusi itu saya nggak terima karena saya editor in chief dan dia melakukan pelanggaran itu. Kemudian initial screening ini sebelum dikasihkan ke reviewer, biasanya kami editor itu men-screening dulu. Kita lihat template-nya sudah sesuai tidak, apakah sudah menggunakan APA style 7, apakah similarity-nya di bawah 20, apakah penggunaan AI-nya di bawah 20 misalnya, atau similar. Hi, I'm my agent. How can I help you? Habis itu copy edit. Nah, copy edit ini biasanya kami itu mengkonfirmasi kepada pihak penulis apakah ada yang mau direvisi lagi. Kalau nggak ada langsung kita nanti bisa terbitkan seperti itu. Jadi ini step-stepnya ya, langkah-langkah proses daripada publikasi. Nah, proses submit hingga terbit rata-rata memakan waktu 3 sampai 6 bulan, teman-teman. Ya. Bisa jadi kalau cepat 1 bulan itu bisa, bergantung editor jurnalnya. 1 bulan itu dalam artian prosesnya ya, bukan publishnya. Jadi submit sampai proses selesai itu biasanya ada yang 1 bulan selesai, tapi publishnya tetap nunggu bulan terbitannya. Contoh misalnya sekarang ini
jurnal humaniora terbitan Agustus nanti itu ada yang sudah accepted, ya sudah masuk copy editing, tapi belum publish. Kenapa? Nunggu bulan Agustus dulu. Tapi sudah diterima, LOE-nya sudah dikirimkan ke penulis, seperti itu. Berikutnya, lah ini penting teman-teman ya, jangan, apalagi kalau mahasiswa itu sering WA editor, WA-nya bahasanya kurang sopan gitu ya. Nah ini penting, jadi strategi menghadapi reviewer, saya biasanya tidak mau via WA, via email saya. Yang pertama jangan emosi ya kalau diminta revisi berkali-kali itu, karena editor itu menyesuaikan dengan standar jurnal. Kemudian yang kedua, reviewer mengkritik artikelnya, bukan penulisnya. Jadi yang dikritik isi artikelnya, ya bukan penulis. Jadi mengkritik isinya, ini kok argumennya kurang kuat, ini kok datanya nggak dipresentasikan, misalnya seperti itu. Kemudian gunakan respon letter format, ini yang jarang dipakai penulis Indonesia. Nah ini saya sarankan, jadi teman-teman kalau submit revisi itu didampingi dengan respon letter format. Misalnya ini dari reviewer, komennya seperti ini, the literature review is insufficient misalnya. Terus teman-teman bisa balas bahasanya yang halus gitu ya, yang lembut, yang menyenangkan. Thank you for your valuable comment. We have expanded the literature review section by incorporating recent study published between 2022 until 2025 misalnya, pada halaman sekian. Nah itu pasti editor seneng banget, reviewer juga seneng banget gitu. Jadi bukan hanya sekedar submit revisi selesai, apalagi nggak ditandai revisinya mana. Wah itu editor agak jengkel tuh biasanya. Jadi biasanya teman-teman harus ngasih warna ya. Oh ini yang sudah direvisi, ini yang sudah direvisi, sama yang belum tuh kelihatan. Nah seperti itu. Atau sudah direvisi semua, yaitu dengan saya warnai warna hijau pada kalimatnya, seperti itu boleh ya. Tapi diusahakan kalau emailnya berbahasa Inggris, teman-teman jawabnya bahasa Inggris. Pak, nggak bisa bahasa Inggris, masuk pakai AI, bisa pakai ChatGPT, pakai Blackbox, pakai DeepSeek, pakai ya banyak banget ya. Teman-teman bisa manfaatkan itu. Ya, boleh Pak. Email dibalas email pakai AI boleh, asal teman-teman paham isinya. Nah, jadi sebelum dibalas itu dicek dulu, ditranslate dulu misalnya ke bahasa Indonesia biar paham. Biar nanti tidak salah paham. Nah ini penyebab artikel ditolak. Yang pertama tidak sesuai scope, seperti tadi ya, seperti yang saya jelaskan. Artikel saya nerima bahasa, sastra, linguistik, budaya. Tapi yang disubmit ke saya agama, hukum, psikologi, lah itu langsung saya reject. Kemudian ini nomor 2 ini, plagiarisme atau penggunaan AI tinggi. Kalau AI-nya di atas 20%, kalau di jurnal humaniora kami, itu biasanya kita reject langsung, atau bisa jadi kita meminta penulisnya membuat pengakuan bahwa artikel ini dibantu penulisannya dengan menggunakan AI. Tapi isinya yang bertanggung jawab adalah penulis, misalnya seperti itu. Itu di beberapa jurnal sudah diterapkan. Berikutnya bahasa Inggris buruk. Nah, ini biasanya translate-nya pakai Google Translate. Terus belum di-proofread, akhirnya nggak paham gitu ya. Editornya ini bahasa apa ya? Bahasanya itu bahasa Inggris versi Indonesia gitu biasanya. Kemudian format tidak sesuai dengan template jurnal. Nah, ini teman-teman, ini yang sering banget juga yang keempat ini yang sering saya lakukan. Jadi kalau sudah ada template-nya, kok submit nggak sesuai template, langsung saya reject. Mau isinya bagus, mau isinya nggak bagus, biasanya saya reject. Kenapa? Biar kita initial screening-nya lebih cepat dan lebih mudah, biasanya gitu. Kemudian berikutnya, research gap tidak jelas, nggak ada research gap-nya atau sangat lemah. Itu biasanya kita langsung reject. Nah, itu kemudian metodenya lemah, ini juga sama. Metode terutama bagian metode riset design sama data quality. Halo Pak Dayat, suaranya tidak masuk. Sepertinya ada technical problem ini, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah itu bisa kok, gitu kan? Nah, kemudian kalau
sudah itu terkendali, pasti kita udah nggak akan repot memilah. Tapi kalaupun ada, oke, ayo kita pilah. Nah itu tadi yang botol, yang bernilai. Oke, mohon bersabar. Ini sepertinya sinyalnya ada gangguan ya. Kita tunggu Pot, sebentar. cukup beli 2 pot aja ya. Satu diisi seperempat. Gitu. Nah itu sebenarnya kita bisa itu bisa kok, gitu kan? Nah, kemudian kalau sudah itu terkendali, pasti kita udah nggak akan repot memilah. Tapi kalaupun ada, oke, ayo kita pilah. Nah itu tadi, yang botol, yang bernilai ekonomi, kita tabung ke bank sampah. Nah Sobat K, kalau belum tahu bank sampah itu apa, silakan kalau punya filenya surat edaran Bupati di halaman ketiga kalau nggak salah, silakan itu bisa di scan. Di situ ada daftar bank sampah.